Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Jujur Mulia dari semester 3 Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bersihkan hati dengan memohon ampun, yakni dengan istighfar. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian istighfar, luasnya ampunan Allah, rendah hati dan pemaaf, kemudian hikmah istighfar. Oke, langsung saja kita membahas tentang pengertian istighfar. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan yang dimaksud dengan istighfar? Yap. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah. Lafaz istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat salah atau berdosa, segeralah beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji dan tidak mengulangi, dan segera melakukan perbuatan baik. Istighfar merupakan kalimat yang sangat pendek, namun maknanya sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Dengan selalu mengucapkan istighfar, merupakan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu kita harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Karena sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang-orang yang bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Setelah seseorang berbuat salah, seharusnya segera menyesal dan segera memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi, namun jika dia insyaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jumar ayat 53-54 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan segeralah dirikan
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat pertolongan. Jadi, jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat sudah tua. Demikian juga, di saat kita bersalah kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain yang bersalah kepada kita, kita pun harus segera memaafkannya. Cara memohon ampun dan meminta maaf tentu memiliki cara. Caranya ada dua, yakni yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Cara kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Kemudian, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf, sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesengajaan atau keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan ide-ide baru, dan saran. Sikap rendah hati atau tawadu telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni suatu ketika aku masuk pasar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkanlah yang baik." Mendengar suara Rasulullah SAW, si pedagang celana pun melompat mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil bersabda, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah laki-laki biasa seperti kamu." Kemudian beliau ambil celana yang sudah beliau beli. Aku berniat akan membawakannya, tapi beliau buru-buru bersabda, "Milik barang lebih berhak membawa barangnya." Adapun beberapa ciri seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya, sportif dan jujur. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan yang terakhir, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Yang terakhir yakni hikmah beristighfar. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca Astaghfirullahaladzim, yakni yang pertama, hati akan menjadi tenang. Kemudian diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya diberikan kelapangan rezeki dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun, berapa banyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah yang bersih dan terjaga dari dosa, beliau setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali dan di riwayat lain 100 kali. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa yang banyak dosa? Mari
Dengan ini kita awali membiasakan membaca istighfar minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian ini adalah gambaran sifat manusia dalam keseharian, yaitu sikap baik dan sifat buruk. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Jujur Mulia, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.